Halo pecinta sepak bola tanah air dimanapun Anda berada, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. This is FIFA World Cup 2026. Kita wajib mengemas kemenangan untuk memastikan diri lolos ke babak berikutnya. Nah, pada malam hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kita bisa melihat bagaimana para pendukung tim nasional atau skuad Garuda atau namanya fans Garuda pemirsa. Ini sudah sore hari ini kondusif ya. Karena memang ada sekitar 2.000 lebih pasukan atau tim pengamanan yang diturunkan untuk mengamankan jalannya pertandingan malam hari ini. Bisa saya sampaikan bagaimana situasi di sini cenderung aman, tidak ada sesuatu halangan yang berarti. Kita bisa melihat bagaimana lapangan hijau juga nampaknya telah siap untuk menyambut jalannya laga pada malam hari ini. Ada banyak sekali yang dinantikan pada laga malam hari ini. Bagaimana kita akan nanti melihat starting 11 yang diturunkan oleh pelatih Sinteyong. Bang J ini masuk ya, menggantikan posisinya. Dan kita akan menantikan nanti bagaimana dia akan menjadi salah satu tim pertahanan di jantung pertahanan tim Garuda Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana Stadion Utama Gelora Bung Karno bergemuruh karena jika dilihat di belakang saya, kita bisa melihat bagaimana para pemain sudah mulai memasuki lapangan hijau. Ada Agi di sana. Kita bisa melihat ada Egi. Kita akan menantikan. Kita bisa melihat di sana ada Redner di sana. Ada Egi, Muhammad Fikri. Ada Nathan. Ini dia ada Nathan ya. Banyak sekali remaja putri yang Nathan. Ada Asnawi juga di sana telah memasuki lapangan. Ada Shane Patinama di sana. Ada Ivarianet juga di sana pemirsa, luar biasa sekali. Sorak-sorai pendukung sudah mulai meneriakan nama-nama mereka. Rafael Strike kita bisa melihat juga sudah mulai memasuki lapangan. Tinggal yang kita nantikan adalah Calvin Verdong nih pemirsa ya. Apakah mungkin itu saja yang mungkin bisa disampaikan saat ini, karena saya juga masih ingin terus melihat bagaimana para pemain mulai masuk. Afnan sudah mulai masuk di sana. Kita kembalikan terlebih dahulu. GBK segera datang karena semakin malam, semakin mendekati kick off, semakin ramai pula di area Ring Road Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita bisa lihat ya di belakang saya ini pemirsa, para supporter, para penonton sudah berlalu lalang. Mereka mayoritas mengenakan atribut-atribut khas tim nasional kita ya. Baju jersey merah seperti yang saya kenakan juga, yang pasti sudah terbayang. Tiket yang terjual 60.000, artinya 60.000 orang akan memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan energi yang sama untuk mendukung skuad Garuda kita. Saya cerita dulu nih pemirsa ya, yang pasti di area luar Gelora Bung Karno ini ada 3 gate yang dibuka, yaitu gate A, D, dan juga G untuk para penonton masuk. Nah, tidak semudah itu, nanti para penonton juga akan melalui body checking sebanyak 2 kali. Kami himbau nih ya, untuk para supporter yang mau datang ke GBK atau nonton ke GBK, diharapkan tidak membawa flare, kembang api, ataupun juga alkohol karena jelas dilarang. Ada 2 kali body checking pemirsa. Selain itu kalau ngomongin soal pengamanan, ada 2.000 personil gabungan yang sudah bersiaga. Dari tadi mondar-mandir juga di sini ya untuk mengamankan jalannya laga yang pastinya dinanti-nanti seluruh pecinta bola Indonesia. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga ya sama Sheila ataupun juga teman-teman yang di studio seberapa besar kans kita untuk kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Yang pasti ini juga energi yang sama yang sekarang kita nantikan. Kita harapkan energi ini bisa sampai ke skuad Garuda untuk bisa berjuang. Sementara demikian, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di FIFA World Cup 2026. Ikut juga kualifikasi event-event yang lain Piala Asia. Jadi memang ini bukan hal yang mudah, butuh perencanaan yang matang, tapi lebih dari itu paling penting sinkron. Ya, ini kalau BP dulu berangkat dari hotel di dengerin musik. Dan biasanya mereka mencoba untuk konsentrasi, kan setiap pemain itu punya karakter masing-masing, ada yang dengerin ritual musik. sendiri gitu. Betul, ya? Dan kemudian juga genre musiknya juga masing-masing. Di samping menikmati suasana menuju stadion itu membuat mereka lebih bersemangat. Ketika sudah masuk lapangan, semuanya itu hilang. Ada yang ada hanya fokus bagaimana bisa bermain sebaik mungkin, membantu tim untuk menang pertandingan. Ya, ini dia para pemain memang pemirsa tiba, dan seperti Anda katakan dan juga mungkin juga tadi Bung Beng katakan, banyak para pemain itu memang dalam kondisi berusaha untuk fokus ya terhadap pertandingan. Jadi tidak mudah memang untuk bisa fokus terhadap sebuah pertandingan. Jadi ada caranya. Untuk pertandingan sendiri, ya Pak Bungkus. Iya.
Anda bisa melihat ini adalah jersey yang akan dipakai oleh para pemain dan jika Indonesia lolos ini jersey-nya akan sangat tinggi harganya, apalagi yang match worn. Mantulin bola supaya refleks kiper bisa lebih teruji. Jadi ini macam-macam cara melatih kiper. Nah, ini Bung Beng lagi-lagi tadi kita lihat ini ada Asnawi. Nah, untuk pemanasan pemain utama sama pemain cadangan dipisah. Ya, karena pemain utama difokuskan untuk dalam organisasi ya. Mereka melakukan game small side game untuk kemudian membantu mereka untuk adaptasi dalam pertandingan. Sedangkan pemain-pemain yang tidak tampil dari sejak pertama mereka biasanya main rondos di luar, di tepi gitu ya. Nah, ini berarti kemungkinan yang main utama, ya ini belum kelihatan ya, belum kelihatan di sini karena masih sama-sama semuanya. Dan kalau kita perhatikan pemirsa, Sandi juga akan memulai pertandingan, mungkin akan bermain di perubahan 1-2 pemain disesuaikan dengan latihan terakhir, tapi skemanya biasa tidak berubah. 3-4-3, tapi biasanya detail kecilnya suka berubah. Tiba-tiba bek kanannya tidak mustahil, ini mustahil. Ya. Tidak mustahil bek kirinya tiba-tiba Calvin Verdong. Tidak mustahil misalnya Marcelino digeser ke tengah. Nama. Iya, jadi memang semua serba mungkin karena Sinteyong melihat detail di latihan terakhir. Termasuk di sisi penjaga gawang ya, kalau kita lihat kita masih bisa menunggu siapa yang akan tampil malam ini karena mengingat di pertandingan terakhir katakanlah Hernando melakukan kesalahan apa kemudian dia diistirahatkan atau tetap dipercaya tampil, tentu menjadi sebuah hal yang layak kita tunggu karena di sana juga ada Adi Satrio yang sempat tampil lawan Vietnam sebelum kiper utama kita sebelumnya adalah Nadeo di sana juga. Jadi kalau di 2010 itu Irfan Bakdim gitu kan. Kalau di sekarang 2024 ya Nathan. Jadi memang idola tetap harus ada. Nah, tapi biasanya kan kalau cewek-cewek Nathan, kalau cowok-cowok senengnya ini nih, Profesor, ya, Tom Haye. Tergantung cowoknya, Rendra. So, tetap stay tune terus di Gila Bola, tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya biar kamu nggak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola dari Gila Bola.